Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini kami mengajak kepada diri kami pribadi dan juga kepada para pemirsa untuk senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kurma RSMT sore hari ini kami akan sedikit menyampaikan tentang bagaimana agar kita tetap istiqomah, agar kita tetap mudawamah, merutinkan kebaikan, membiasakan amal soleh, baik dalam situasi lapang maupun situasi sempit, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan sedih. Jemaah rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan memperagakan, ini adalah tanaman bunga yang belum berbunga. Coba ini gelas berisi air, kemudian saya tuang sampai penuh. Sudah kami taruh tanaman ini. Setelah seminggu, bunga ini tidak saya siram, tidak saya kasih nutrisi, tidak saya kasih pupuk, tidak saya kasih makanan untuk bunga tersebut. Kemudian apa yang terjadi? Kemudian peragaan yang kedua adalah bunga ini saya siram dengan air secukupnya. Kemudian kami berikan nutrisi. Kami siram secara berkala. Kami rawat secara rutin. Apa kira-kira yang terjadi? Tentu bunga yang pertama, lambat laun bunga itu akan mati. Tanaman itu akan mati. Karena perawatannya hanya sekali, air sebanyak ini dituang hingga penuh, hingga berlebih. Setelah itu tidak dirawat lagi. Dan yang kedua, tentu atas izin Allah, bunga itu atau tanaman itu akan tumbuh dengan baik, dengan perawatan yang rutin, disiram air sedikit demi sedikit sesuai dengan takaran, kemudian dikasih nutrisi, pupuk dan lain-lain. Demikian juga amal soleh kita. Apabila kita terlalu semangat dalam beribadah, kita akan capek. Apabila di hari-hari biasa, kecuali bulan Ramadan, malam tahajud 11 rakaat, kemudian sholat sebelum subuh, kemudian sholat subuh berjamaah di masjid, setelah itu syuruk, kemudian tinggal di masjid, ya kan? Kemudian baca Al-Quran sampai 3-4 juz. Tapi setelah itu, seseorang itu tidak melakukan amal soleh lagi. Tentu ini akan berakibat kurang baik. Beda dengan seseorang yang ketika beramal soleh, dia ambil yang di pertengahan. Tidak terlalu sedikit, juga tidak terlalu berat. Akan tetapi hari berikutnya, misalnya sekarang 1 juz bacaan Al-Quran, kemudian hari berikutnya 1 juz, ini tidak akan terasa capek. Sehingga ini yang diisyaratkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, bahwa Allah itu mencintai orang yang beramal meskipun sedikit, tapi
tetap atau continue. Dalam sabdanya, ahabul a'mali ilallahi ta'ala atwamuha wa inqal. Amalan yang paling aku cintai adalah kepada Allah Subhanahu wa taala ialah yang continue meskipun amalan itu sedikit. Jamaah rahimakumullah, memang untuk menjaga irama ini tidak mudah, akan tetapi kita harus menjaga keistiqomahan kita dalam beribadah. Jangan sampai bulan Ramadan ini kenceng kita beribadah, kemudian di bulan Syawal, di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah selanjutnya kita kurang bersemangat. Jangan sampai seperti itu. Untuk itu ada beberapa tip agar kita senantiasa istiqomah dalam beribadah. Itu yang pertama, seperti tadi kami sebutkan, jangan berlebihan dalam beramal. Beramal sekarang, infak 2 juta, 3 juta, setelah itu tidak beramal. Lebih baik sekarang 10.000, besok 10.000, kemudian hari berikutnya 20.000. Akan tetapi rutin. Sebagaimana program Rumah Sakit PK Muhammadiyah Temanggung dengan program SMS-nya. Sehari minimal 1.000. Jadi para karyawan diarahkan atau diberikan kaleng kepada karyawan agar setiap hari minimal 1.000 untuk bersedekah. Akan tetapi itu rutin sepanjang tahun. Jemaah rahimahkumullah, yang kedua adalah menjadikan nabi dan orang soleh sebagai teladan. Kita ingat Nabi Yusuf. Ketika dalam kesedihan, dalam kesusahan, beliau tetap berhusnudzan kepada Allah, tetap memohon pertolongan kepada Allah dengan doanya yang terkenal. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah, inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berbuat aniaya atau banyak berbuat dosa. Kemudian ingat, ketika Nabi Sulaiman dalam posisi senang, semuanya serba berlebih dalam arti kemampuannya, kekayaannya, kekuasaannya, Nabi Sulaiman tetap istiqomah untuk taat kepada Allah. Beliau malah memohon kepada Allah agar bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan. Beliau jangan sampai ingkar, jangan sampai kufur nikmat. Kemudian yang ketiga adalah bergaul dengan orang soleh. Ini penting. Sebagaimana perumpamaan orang yang bergaul dengan orang soleh itu adalah bergaul dengan tukang parfum. Kalau kita tidak mendapatkan minyak wanginya, kita mendapatkan harumnya. Ketika kita bergaul dengan orang yang tidak baik, kita diibaratkan seperti kita bergaul dengan pandai besi. Kita akan mendapatkan bau yang tidak sedap. Itu mari, mulai saat ini kita terus belajar dari orang-orang soleh di sekitar kita. Bukan berarti kita menjauhi orang yang tidak baik. Kita boleh bergaul dengan orang yang kurang baik, tapi di situ kita niati belajar dan tetap menjaga prinsip watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Nah, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Dan prinsip yang satu lagi adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kalian 'alal birri wat taqwa, dalam kebajikan dan ketakwaan. Wa la ta'awanu, dan janganlah kamu tolong menolong dalam 'alal itsmi wal 'udwan, dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Pemirsa Kurma yang berbahagia,
Selanjutnya, ini tidak kalah penting adalah perbanyak doa. Hati kita itu ibarat seperti ini, bolak-balik, tidak stabil. Untuk itu kita berdoa kepada yang memiliki hati kita itu. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Doanya apa itu? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik wa 'ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku 'ala dinik, di atas agamamu, wa 'ala ta'atik, dan di atas ketaatan kepada Engkau ya Allah. Ini harus kita amalkan doa ini minimal sehabis sholat, agar hati kita selalu terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati yang selalu bergejolak, yang selalu tidak stabil ini. Kadang pengen taat, kadang pengen maksiat, kadang iman kita bertambah, kadang turun. Untuk itu kita mohon kepada Allah. Juga dengan doa lain, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau. Allahumma inni as'aluka, Allahumma a'inni ala dzikrika. Aku mohon kepada Engkau agar senantiasa berzikir kepada Engkau, wa syukrika, dan senantiasa mensyukuri atas nikmat-nikmat-Mu, wa husni ibadatik, dan perbaikilah ibadahku kepada Engkau. Yang selanjutnya adalah agar kita tetap istiqomah, agar kita tetap rutin continue dalam menjaga keimanan kita, agar kita tetap rutin beramal soleh adalah mendatangi majelis ilmu. Ini penting, karena fitnah atau godaan iblis yang pertama itu kepada manusia itu menjauhi majelis ilmu. Kalau orang sudah jauh dari majelis ilmu, terutama ilmu agama, maka dia akan tertutup hatinya. Tentu tidak kita inginkan, saudara-saudara. Ketika kita mendatangi majelis ilmu, maka binatang-binatang yang di dalam laut mendoakan kita. Luar biasa ini. Dan tentu keimanan kita selalu tercerahkan dengan kita mendatangi majelis ilmu itu. Dan di situ juga dapat keuntungan yang lain, bergaul dengan orang yang soleh seperti tadi kami sebutkan di depan. Demikian, semoga kurma sore hari ini bermanfaat, khususnya kepada kami pribadi dan juga kepada para pemirsa yang semoga dirahmati Allah. Selamat berbuka, jangan lupa siapkan proposal doa ketika menjelang buka puasa, dan jangan lupa jangan sia-siakan waktu menjelang buka puasa, karena di situ adalah waktu yang mustajab, waktu diijabah doa-doa kita. Terima kasih. Nasun mulafatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dhahaba adh-dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang dahaga, telah basah kerongkongan. Semoga pahala telah ditetapkan oleh Allah, insyaallah.